Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Allahumma amin. By the way nih ya teman-teman, mohon maaf ya apabila ini muka sudah kucel, kumus-kumus, karena saya baru saja pulang dari kampus dan langsung mengerjakan tugas ini, karena hari ini adalah hari terakhir pengumpulan tugas. Pertama langsung saja saya memperkenalkan diri, karena teman-teman gak semuanya kenal sama saya pastinya ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmatullah, teman-teman bisa panggil Nabila atau Bil. Sedikit info bahwasanya teman-teman boleh panggil Nabila, Bila atau Bil. Mungkin kalau dari kejauhan panggilnya Hai Bil gitu aja ya. Jangan panggil Nab. Saya nggak suka dipanggil Nab karena nama saya bukan Jainab. Nama saya Nabila. Dan saya mau ngasih info nih ya terkait tanggal lahir saya. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan kado ketika saya ulang tahun nanti. Saya dilahirkan di Gresik pada tanggal 11 Januari 2001. Saya bermukim di Gresik hingga saat ini, sampai ketika sekarang offline pun saya tetap di Gresik. Saya PP dari Surabaya ke Gresik sekitar 1,5 jam kalau macet. Kalau nggak macet mungkin 1,4 jam. Kalau macet banget mungkin bisa sampai 2 jam. Oke, lanjut. Saya akan membahas tentang apa sih manfaat yang saya dapatkan di interpersonal skill ini. Jadi, manfaat yang saya dapatkan atau feedback yang saya dapatkan di mata kuliah ini banyak banget sebenarnya. Saya rangkum jadi satu, yakni yang pertama, saya lebih tahu dan mengenal diri saya secara utuh. Dimana siapa sih Nabila itu? Nabila ini cocoknya di mana? Nabila ini harus bagaimana? Dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana cara mengondisikan audiens atau orang-orang yang ada di depan kita ketika mereka ramai di dalam suatu acara atau apapun itu. Yang ketiga, di sini saya diajarkan bagaimana cara personal branding yang baik dan jangan sampai membuat orang ilfeel. Di sini juga saya mendapatkan beberapa motivasi-motivasi yang luar biasa dari Ustadz Ilham, dan semoga saya bisa meneruskan jejak beliau, di mana beliau jam terbangnya sudah tinggi. Semoga bisa meneruskan ya, amin. Lanjut ke impian. Apa sih sebenarnya impian saya? Nah, sebenarnya kata impian ini gak asing ya. Semua teman-teman pasti punya yang namanya impian. Impian banyak sekali mungkin ya. Bahkan saya juga punya impian yang begitu banyak, dan saya menjuluki diri saya sendiri, yakni A Woman with a Million Dreams. Saya menuliskan impian-impian saya ini sejak saya duduk di bangku SMA hingga saat ini. Saya mencoret beberapa yang sudah terlaksana atau terkabul, dan saya meminta doa kepada guru saya, kepada guru-guru saya, kepada seperti Habib Hussein Al-Hadar dan lain sebagainya. Dan saya meminta beberapa nasihat atau petuah dari beliau. Dari impian ini saya berhasil, alhamdulillah, menciptakan suatu buku motivasi untuk meraih impian. Bukunya berjudul With Allah My Million Dreams Come True. Insya Allah saya ikut ngelapak ya. Mungkin barangkali dari teman-teman ada yang mau beli bukunya. Jadi di dalam buku ini berisikan tentang motivasi-motivasi, makalah-makalah yang nantinya insya Allah saya berharap bisa membantu teman-teman untuk meraih cita-cita dan impian teman-teman. Intinya buku ini saya buat untuk membersamai perjalanan teman-teman menuju impian. Selanjutnya, hobi saya yakni pertama saya suka nonton film, nonton drakor tentunya. Karena di drakor itu saya merasa saya mendapatkan ilmu-ilmu baru, terus kemudian adat budaya baru dan lain sebagainya. Terus saya juga sering mendengarkan podcast biasanya. Kalau di perjalanan saya pakai headset dan dengerin podcast. Biasanya tuh podcastnya Sana, Rintik Seduh, terus kemudian podcastnya Mbak Maudi Ayunda, podcastnya Ning Imas, terus podcastnya Habib Hussein. Kalau nggak gitu podcastnya Om Deddy, tapi kalau Om Deddy ini jarang. Sebenarnya saya juga sedikit seneng baca buku. Kalau misalnya nggak ada rekom drama Korea atau film-film, saya tuh lebih sering membaca buku. Jadi buku yang saya baca, yang saya rekomendasikan ini ada bukunya Oki Madasari, judulnya The Years of the Voiceless.
dimana buku ini itu menceritakan secara gamblang tentang wanita dan bagaimana patriarki sebagai perempuan dan lain sebagainya. Dan buku ini sebenarnya rekom buat siapapun, cowok cewek boleh. Ini bukunya bener-bener gamblang ya, jadi jangan ada yang kaget kalau misalnya nanti tiba-tiba dibaca, hah kok kayak gini gitu. Saya punyanya itu yang versi Inggris, jadi meskipun Inggris gini juga tetap gamblang, jadi kalau tahu artinya tuh gitu, tapi nggak apa-apa, kita bisa belajar gitu ya dari sini belajar. Kemudian saya juga punya rekom lagi buku Fihi Ma Fihi, ada di belakang, saya malas ngambilnya. Itu buku tentang Jalaluddin Rumi, puisi-puisi, soalnya saya suka puisi, dan juga perjalanannya Rumi bagaimana tentang sastra dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman suka ya. The Years of the Voiceless ini juga sama sih sebenarnya sastra. Oke, lanjut ke tokoh yang saya kagumi. Sebenarnya tokoh yang saya kagumi dan mungkin dikagumi oleh teman-teman itu nggak hanya satu, banyak sekali. Bahkan guru-guru saya pun saya kagumi, adalah tokoh-tokoh impian dan idola saya. Tapi saya akan menyebutkan orang-orang yang menjadi role model saya. Yang pertama ada Habib Lutfi. Jadi Habib Lutfi ini adalah tokoh yang begitu sangat saya kagumi. Beliau ini mungkin nggak asing di telinga teman-teman warga NU karena Habib Lutfi ini adalah tokoh thariqat besar di Nahdlatul Ulama, tepatnya dunia. Beliau yang memimpin, kediaman beliau ada di Pekalongan. Yang kedua ada Habib Hussein Ja'far Al-Haddar. Mungkin teman-teman juga nggak asing karena tadi saya sudah menyebutkan di awal, saya tuh suka banget mendengarkan podcast beliau. Beliau ini saya kagumi karena intelektualnya yang sungguh luar biasa, yang dimana beliau itu mempelajari banyak hal, tapi beliau mengkomparasikan ilmu dari yang Islam terdahulu dengan Islam yang seharusnya modern saat ini, yang bisa masuk dan berkembang di zaman saat ini. Karena nggak semua orang bisa menerima Islam secara utuh. Yang ketiga ada Mbak Maudy Ayunda. Beliau juga sama, yang kemarin habis menikah, sayangnya saya tidak diundang, ya sedih, nggak apa-apa. Dan tokoh terakhir yang begitu sangat saya kagumi, bahkan menjadi role model saya dari dulu hingga saat ini, dari saya mengenal beliau, yakni guru saya, guru virtual saya, Niki Mas. Beliau ini adalah tokoh pesantren, mungkin kalau kalangan pesantren nggak asing dengan nama ini. Beliau ini adalah seorang muslimah yang memiliki intelektual di mana bukan hanya soal agamanya saja, tapi juga tentang negara, bahkan hukum-hukum Islam dan lain sebagainya, banyak sekali. Beliau adalah seorang muslimah yang mahir di banyak sekali bidang. Pengalaman terbaik saya selama di BKI ini, menurut saya sehari-hari adalah pengalaman terbaik saya karena saya bisa bertemu dengan berbagai macam orang. Saya juga bisa belajar dari banyak sekali teman-teman saya yang ilmunya sungguh luar biasa di atas saya. Pengalaman terbaik saya selama di luar, saya pernah belajar bareng di Indonesian Idol. Itu pengalaman yang sungguh membuat saya kayak, tidak mungkin gitu ya seorang Nabila bisa diterima di Indonesian Idol, bahkan lolos sampai tahap penyeleksian ke Jakarta. Tapi suara saya nggak enak sebenarnya. Suara saya nggak enak sebenarnya. Terus kemudian pengalaman terbaik saya juga di luar kampus, alhamdulillahnya saya berhasil mengisi beberapa seminar, beberapa motivasi, beberapa training lebih tepatnya di beberapa tempat. Bukan hanya saya yang merasa memotivasi, tapi saya juga termotivasi oleh teman-teman audiens saya. Saya belajar lagi bagaimana ini, bagaimana itu, dan lain sebagainya. Karena menurut saya pengalaman terbaik itu kita yang ciptakan, kita yang mensyukuri, dan kita yang paham akan itu. Dan yang terakhir yakni harapan saya untuk kaum pemuda Indonesia, tentunya saya juga. Saya berharap teman-teman bisa lebih memanfaatkan dirinya masing-masing, karena hidup ini cuma satu kali dan tidak akan terulang lagi. Kesempatan tidak akan datang dua kali, dan apabila kamu memiliki suatu impian, kamu harus melakukan itu. You dream it, you do it. Itu prinsip saya.
Demi masa depan yang cerah, kita dilarang menyerah. Oke, sekian dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa.